Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahima dengan NIM 213100072, kelas PAI 6C, Institut Agama Islam As-Sadia Sengkang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran cooperative learning tipe STAT atau Student Teams Achievement Division. Model pembelajaran cooperative learning tipe STAT merupakan salah satu model yang dikembangkan oleh Robert Edward Slavin. STAT merupakan singkatan dari Student Team Achievement Division, yang dalam bahasa Indonesia berarti divisi pencapaian kelompok siswa. Pembelajaran cooperative learning tipe STAT adalah model pembelajaran untuk siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan tingkatan kemampuan yang berbeda-beda untuk menguasai materi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Maka setiap anggota kelompok itu saling bekerja sama secara kolaboratif untuk membantu memahami materi serta membantu teman untuk menguasai bahan pembelajaran. Student Team Achievement Division ini berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai satu tim. Yang kedua, sintaks. Adapun sintaks model pembelajaran cooperative learning tipe STAT ini terbagi menjadi 6 fase. Fase pertama itu menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Adapun tindakan guru dalam fase ini yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai selama pembelajaran serta memotivasi peserta didik untuk belajar lebih antusias dan penuh semangat. Fase kedua yaitu menyajikan atau menyampaikan informasi. Nah, tindakan guru pada fase ini yaitu guru menyampaikan informasi terkait materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini. Kemudian fase yang ketiga yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Adapun tindakan guru pada fase ini yaitu guru membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dengan mempertimbangkan kemampuan belajar dan latar belakang peserta didik. Kemudian fase yang keempat, membimbing kelompok belajar. Nah, pada fase ini guru keliling mengawasi setiap kelompok, mengecek keaktifan individu dalam bekerja sama serta membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian fase kelima yaitu evaluasi. Jadi evaluasi pembelajaran pada fase ini dapat dilakukan dengan menggunakan komponen presentasi kelas yang dilanjutkan dengan kuis atau tes. Kemudian fase yang keenam atau yang terakhir yaitu memberikan penghargaan atau reward. Nah, pada fase ini tindakan yang dilakukan guru yaitu guru menghargai upaya hasil belajar baik individu maupun kelompok atas keaktifannya dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan kekurangan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran cooperative learning tipe STAT itu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri dan kecakapan individual. Kemudian yang kedua, interaksi sosial dapat terbangun dalam kelompok. Jadi siswa dapat sendirinya belajar ketika bersosialisasi dengan lingkungannya atau rekan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, itu siswa diajarkan untuk membangun komitmen dalam mengembangkan potensi kelompoknya. Kemudian yang keempat, mengajarkan untuk menghargai orang lain dan saling percaya. Kemudian yang kelima itu aktif berperan sebagai tutor sebaya atau saling membantu dan berbagi pengetahuan untuk lebih meningkatkan keberhasilan kelompoknya. Adapun kekurangan model pembelajaran cooperative learning tipe STAT itu yang pertama, bila ditinjau dari sarana kelas, maka mengatur tempat duduk untuk kerja kelompok itu sangat menyita waktu. Jadi hal ini biasanya disebabkan belum tersedianya ruangan-ruangan khusus yang memungkinkan secara langsung dapat digunakan untuk belajar kelompok.
Kemudian yang kedua, jumlah siswa atau kelas gemuk. Nah, yang banyak dapat menyebabkan guru kurang maksimal dalam mengamati kegiatan belajar, baik secara kelompok maupun perorangan. Kemudian yang ketiga, guru dituntut bekerja cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelajaran yang dilaksanakan. Di antaranya, mengoreksi pekerjaan siswa, menghitung skor perkembangan maupun menghitung skor rata-rata kelompok yang harus dilakukan pada setiap akhir pertemuan. Kemudian yang terakhir itu menyita waktu yang banyak dalam mempersiapkan pembelajaran. Jadi, itulah penjelasan singkat dari saya tentang model pembelajaran kooperatif learning tipe START terkait definisi, sintaks, serta kelebihan dan kekurangannya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita serta menjadi inspirasi bagi kita dalam menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menyenangkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat mencoba dan tetap semangat dalam mendidik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.